Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang Jumat rahimakumullah. Khatib pada hari ini akan menyampaikan sebuah khutbah dengan tema menjadi orang tua yang amanah, menjadi ayah yang amanah. Sebelum menyampaikan materi, saya ingin ingatkan diri saya sendiri sebagai khatib dan kita semua, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini kita berada di masjid. Semua yang kita butuhkan, apapun yang sedang kita cari sekarang, sebetulnya sudah lama ada di tangan Allah, sudah lama menjadi miliknya Allah. Dan untuk mendapatkannya dimulai dari masjid, rumah Allah. Tapi sayang, sekolahan kita, pendidikan kita, semuanya mengarah keluar dari masjid, menjauh dari masjid. Itulah yang kemudian hidup menjadi susah. Kenapa susah? Ketika Adam terusir dari surga, dari kenikmatan di surga, terlunta-lunta ratusan tahun lamanya. Lalu Allah berfirman kepada Adam, Adam, kalau kau ingin lagi merasakan kedekatan denganku, kalau kau ingin lagi merasakan kebahagiaan bersamaku, buatlah rumahku di dunia. Setelah dibangun Ka'bah itu, setiap kali Adam berada di situ, dirasakan ketenangan dan kedamaian di sisi rumahnya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berdoa mohon kepada Allah jangan sampai nyawa dicabut dan kita belum total dengan Islam. Bahaya. Bermohonlah kepada Allah dimanapun bumi kita pijak, agar kita tetap berislam dan total dalam berislam sampai mati. Menjadi ayah yang amanah. Dalam sebuah konferensi internasional tentang problematika generasi muda, didapatkan akar persoalan kenapa banyaknya kasus narkoba di kalangan pemuda dan remaja. Kenapa banyak terjadi free sex di kalangan generasi-generasi muda. Kenapa banyak sekali kenakalan, geng motor, salah menempatkan nyali. Kenapa? Ternyata satu kata yang menjadi akar persoalan lapangannya adalah ini generasi-generasi lapar ayah. Lapar ayah. Father hunger. Anak-anak yang lapar pendidikan, lapar belayan, lapar kasih sayang dari ayahnya. Kenapa ini terjadi? Karena ayahnya sibuk mencari uang, karena ayahnya sibuk mengejar karirnya, karena ayahnya sibuk dengan semua hobi-hobinya, sehingga lupa tentang amanah anak-anaknya. Mari kita lihat contoh ayah teladan, ayah yang amanah. Lihat, adalah keluarga pilihan, ada keluarga Adam, ada keluarga Nuh, ada keluarga Ibrahim alaihissalam. Saya mulai dari keluarga Ibrahim, barangkali yang paling dekat dengan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Ada banyak ujian kan yang kita dapatkan dalam kisah tentang Ibrahim alaihissalam, agar selalu hidup mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Setelah Ibrahim sukses sempurna menjalankan misi tauhidullah, Allah anggap bahwa kamu sukses dan sekarang kamu berhak untuk kuangkat posisi jabatanmu imaman linnas, sebagai imam bagi manusia, pemimpin bagi semua manusia. Sampai di sini ayat. Kalau punya anak balita, mereka adalah peniru sejati. Bagi anakmu, wahai ayah, kamu tuh lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Ilmu. Jadi semua yang didapat darimu bagi anakmu itu adalah sesuatu yang besar. Dan begitulah nanti pengaruhnya di dewasa nanti. Bagi anakmu, kamu lebih hebat daripada orang kuat di seluruh dunia. Maka berhati-hatilah berperilaku, bertindak tanduk di hadapan anak-anakmu. Kalau ada kado paling hebat untuk anak-anak balitamu, bukan mainan paling bagus, mobil-mobilan paling mahal bagi anak laki-lakimu, bukan juga boneka yang paling hebat, paling mahal, bukan. Adalah seberapa besar waktu yang kau berikan untuk bersama anak-anakmu, agar anak-anak tidak kehilangan ayah yang menjadi anak-anak lapar ayah. Saya ingin ingatkan, anak-anak kita adalah titipan Allah kepada kita. Jangan titipkan lagi kepada yang salah. Anak-anakmu adalah titipan Allah kepadamu. Dalam hadis Nabi SAW, jika kamu memiliki 2 anak perempuan dan kamu didik kedua anak perempuanmu dengan pendidikan yang baik, maka kedua anak perempuanmu akan menjadi sebab kamu masuk surga. Begitu juga sebaliknya tentunya. Jika para ayah tidak pandai mendidik anak perempuannya dengan baik, maka anak perempuannya akan menjadi sebab ayahnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira bapak-bapak lebih tahu daripada saya tentang bagaimana lingkungan anak muda dan remaja di Denpasar dan sekitarnya ini. Bagaimana nasib-nasib anak perempuanmu. Tetapi Ibrahim yang sudah sukses menjadi ayah yang bertauhid, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan karirnya sendiri, tidak memikirkan jabatannya sendiri dan melupakan anaknya. Di satu daerah, bapaknya gubernur, ibunya ketua DPRD. Apa kurang hebat itu? Tapi anaknya narkoba semuanya. Apa artinya seperti itu? Gagal sebagai pemimpin. Meski tinggi posisi jabatannya di kantornya, hebat dan jabatannya juga bagus, tapi kalau anaknya tidak mendapatkan pendidikan yang optimal, gagal dia sebagai seorang ayah, gagal sebagai seorang pemimpin di kantornya, gagal sebagai seorang jenderal, bahkan gagal menjadi presiden di negeri ini. Sedang Jum'ah rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh ayah teladan seperti Ibrahim setelah dia sukses menjadi dirinya sendiri? Fatammahunna. Qala wa min dzurriyyati. Allah, kalau boleh nggak seandainya keturunanku, anak-anak cucuku juga menjadi pemimpin seperti aku untuk manusia? Coba lihat, selalu didoakan anaknya. Doa monumental Ibrahim yang harus dicontoh oleh setiap ayah yang amanah adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana
wa taqabbal du'a. Itu doanya Ibrahim. Doanya ayah yang hebat. Setiap ayah yang hebat, setiap ayah yang amanah pasti menjadikan doa ini sebagai doa favorit buat anak-anaknya. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku ayah muqimas sholati, yang memberi teladan mendirikan sholat di dalam rumahku, di masjid untuk anak laki-lakiku. Wa min dzurriyyati, jadikan pula anakku ya Allah, kata Ibrahim, anak-anak yang mendirikan sholat di rumah dan di masjid. Ini pendidikan nomor 1. Bapak-bapak, bodoh sekali kita menjadi ayah kerja keras cari duit untuk makanan fisik anak, sementara jiwa anakmu diambil oleh orang lain atas nama sekolah dan belajar. Belum tentu pendidikan di luar itu membawa anakmu ke masjid. Saya katakan di awal tadi, apa yang kita butuhkan sejak awal sudah lama jadi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita kejar semuanya sudah lama ada dalam genggamannya Allah Azza wa Jalla. Tapi anak-anakmu sekarang sedang dididik agar mereka jauh dari masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu doa Ibrahim. Tahu Bapak dan Bapak-bapak sekalian, kalau kita sudah berdoa seperti itu, bapak-bapak nggak perlu capek banting tulang cari rezeki seperti teman saya. Anaknya baru kelas 2 SMP sudah merokok, ngebut-ngebutan pakai motor, motornya diambil oleh preman. Datang dan kemudian curhat menangis. Salah kamu. Kamu sibuk dengan karirmu, kamu sibuk dengan teman-temanmu, kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Anakmu hilang, dirampok sama orang lain jiwanya. Wa min dzurriyyati. Berapa banyak anak-anak yang kesal pada ayahnya, lebih suka ayahnya tidak di rumah, dan kalau ayahnya sudah sampai rumah, anaknya lebih suka mengurung diri di kamar, berharap ayahnya cepat pergi dari dia. Tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan anak-anaknya. Meskipun hebat di kantornya, meskipun tinggi jabatannya, dia hanya orang gagal di dalam hidup. Bahkan anaknya sendiri dia tidak mampu didik dengan baik. Oke lah, setiap kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Bagaimana caranya untuk memperbaiki lagi dari awal hubungan saya sebagai ayah dengan anak? Berdoalah. Minta dulu sama Allah. Mulai dari yang paling penting. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Setelah itu temani dia. Apa yang paling dibutuhkan oleh anak laki-lakimu, wahai ayah? Ingat, yang paling dibutuhkan oleh anak laki-lakimu darimu, selain teladan tauhid, selain teladan ibadah, anakmu membutuhkan kepemimpinan yang benar agar dia nanti menjadi suami yang benar, menjadi ayah yang benar seperti ayahnya. Tapi jika sebaliknya, astagfirullahaladzim, jika anak kita sering melihat suami atau ayahnya itu mendamprat ibunya, memukul ibunya, berkata kasar dalam rumah tangga kepada ibunya, tunggu nanti saat tanggal mainnya. Seperti apa anakmu nanti itu? Minimal dia akan seperti kamu, wahai ayah. Cara memperlakukan wanita seperti itu nanti dia besarnya. Apa yang dibutuhkan oleh anak perempuanmu? Ayah yang hebat akan membuat anak perempuan yang mencari calon suami seperti ayahnya, yang penuh perhatian, pantas menjadi imam, penuh kasih sayang dengan pendidikannya. Sidang Jumat rahimakumullah. Begitulah Ibrahim memulai segala sesuatunya untuk menjadi ayah yang hebat.
menjadi ayah yang amanah. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan. Qala min dzurriyyati, Allah bilang, iya, anak keturunanmu juga akan kujadikan sebagai pemimpin karena kamu adalah ayah yang hebat, karena kamu adalah ayah yang family minded, ayah yang pintar dan menginginkan kebaikan pada keturunannya. Tapi la yanalu ahdil zalimin. Oke, ada Ismail setelah itu, lalu ada Ishak setelah itu. Di bawah Ismail lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibrahim. Di bawah Ishak ada Yakub, di bawah Yakub ada 12 anak lagi Bani Israilnya itu. Di antaranya adalah Yusuf dan Bunyamin. Keturunan Ibrahim semua seperti yang didoakan. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini menjadi ayah-ayah yang hebat. Buat adik-adikku yang belum menikah, kalian itu gak cukup dengan kerja dan cinta, tidak cukup. Kalian butuh mengenal ilmu psikologi perempuan, psikologi rumah tangga. Kalian perlu belajar ekonomi rumah tangga, bukan sekedar bekerja. Kalian perlu ilmu parenting, bagaimana menjadi ayah yang benar, wahai adik-adik dan anak-anakku sekalian. Kalian juga perlu belajar ilmu hukum positif tentang rumah tangga di Indonesia ini. Saya beritahu, setelah ada undang-undang KDRT, 70% perceraian terjadi di Indonesia ini meningkat. Dan anehnya, penyebab utama adalah kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian terjadi di Indonesia sekarang ini sampai 70% itu bukan karena tolak, karena laki-laki yang mencari perempuan. Tidak. Sebagian besar khulu, perempuan yang minta berlepas diri dari laki-laki. Kenapa? Karena waktu menikah modalnya cuma cinta dan kerja. Naudzubillah. Para ayah, ini juga menjadi kewajiban kita. Lihat nanti cara dendam anak kepada orang tuanya. Lihat cara anak mencari jodoh nanti. Siapa menantumu, itu sering menggambarkan begitulah kamu cara mendidik anakmu. Dan yang mengerikan lagi, secara psikologis, kenapa banyak lahir anak-anak banci dan berkelakuan seperti banci? Artis di TV yang setiap hari penampilannya kayak perempuan itu, hampir setiap hari muncul di TV, sering pakai sendal tinggi, pakai high heel, ditanya, lu nggak malu? Lu kan cowok, kok penampilannya kayak cewek mulu? Sebetulnya malu, tapi kenapa dia menjadi berperawakan seperti perempuan begini kelakuannya? Apa kata dia? Lu tahu nggak? Bapak gue itu datang ke gue setelah gue terkenal. Selama ini gue nggak tahu siapa bapak gue. Artinya apa? Anak-anak banci itu karena lapar ayah. Dan kalau jadi pemimpin seperti itu bahaya. Laki-laki yang sejak kecil tidak mendapatkan asuhan yang benar dari ayah, lalu menjadi pemimpin di kantor, bahaya. Sering curhat biasanya dan lemah dia. Beda dengan pemimpin-pemimpin yang sejak kecil banyak belayan ayahnya, sentuhan ayahnya, ada hujaman nilai-nilai dari ayah kepada anaknya. Seperti siapa contohnya? Seperti aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada. Ini contoh ayah yang teladan lagi, contoh amanah. Am kuntum syuhada, wahai orang-orang kafir Quraisy. Sebetulnya ini berlaku umum. Wahai semua manusia yang ada di sini. Apakah kamu hadir? Apakah kamu saksikan idh hadara Yaqubal maut? Ketika Yakub sang ayah teladan sebentar lagi akan direnggut kematiannya dalam kondisi sakratul mautnya. Coba lihat ayah yang teladan ini, yang mencontoh ayahnya Ibrahim, kakeknya Ibrahim. Ada anak nggak mau didekat-lekatkan dengan ayahnya, saking kesel dan bencinya sama ayahnya. Alhamdulillah. Atau mungkin karena suami seperti dia pengecut, menceraikan istri. Tidak seperti layaknya suami istri juga tidak. Wahai laki-laki pengecut seperti itu,
ambil kembali istrimu dan kamu sebagai suami bertanggung jawablah terhadap istri pilihanmu sampai akhirat nanti, agar anakmu tidak salah faham dan kamu tidak menjadi teladan yang buruk bagi anakmu. Atau kalau kamu sudah tidak suka, ceraikan dia. Talak dengan baik atau ceraikan dengan baik. Jangan jadi laki-laki pengecut seperti itu. Kau gantung istrimu, menceraikan tidak berani, kembali juga untuk menyelesaikan tidak berani. Ini laki-laki paling super pengecut di muka bumi ini. Lebih buruk dari perempuan. Apa yang Yakub katakan menjelang kematiannya sebagai cross check, sebagai ujian akhir, sebagai ayah, Yakub ingin tahu, apakah saya ayah yang amanah, yang sukses, ataukah saya ayah yang sesat, yang tidak sukses? Bapak-bapak tahu apa yang ditanyakan oleh Yakub menjelang kematiannya kepada anaknya? Idh hadara Yaqubal maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, ini yang menjadi checkpoint terakhir bagi Yakub. Apakah akan mati dalam keadaan tenang ataukah mati dalam keadaan susah? Wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang bakal kamu sembah sebelum aku mati nanti ini dan setelah aku nanti mati ini? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah selepas kematianku nanti, wahai anakku? Menarik sekali. Cukup satu pertanyaan itu untuk menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan Anda dan saya sebagai seorang ayah. Pendidikan apa yang kau berikan kepada anakmu? Ini menjadi penting untuk saya elaborasi sedikit. Bapak-bapak, ini zaman memang sudah liberal, kacau. Kalau Anda tanya pada sejarawan, umumnya sesat. Coba tanya sama sejarawan, manusia ini sebelum zaman kita sekarang, dulu agamanya itu berbeda-beda atau satu? Apa agama manusia zaman dulu? Anehnya sejarawan akan bilang, seperti persepsi Anda tentang manusia purbakala yang jelek, seperti monyet. Persepsi mereka tentang agama masa lalu, dulu manusia itu primitif, mereka menyembah matahari, mereka animisme, mereka dinamisme. Saya kira itu yang Anda dapatkan dalam pelajaran. Salah besar. Dan itu ajaran yang sesat. Di situ mulai hancurnya agama-agama dari sejarah yang salah itu. Yang betul bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mulai dengan a'udzu, agar segala ilmu yang kita peroleh, supaya otak kita sebagai ayah tidak sesat dan tidak menyesatkan anak kita, mulailah segala ilmu dari Al-Quranul Karim. Kana nasu ummatan wahidah. Enggak betul sejarah itu yang mengatakan bahwa sebelum ini manusia animisme, dinamisme. Salah besar. Yang besar adalah, yang paling benar adalah kana nasu ummatan wahidah. Awalnya semua manusia itu beragama yang satu, beragama tauhid, tidak ada perbedaan, tidak ada yang namanya dinamisme, animisme, ateis dan semuanya, tidak ada itu. Faba'at apa? Kana nasu ummatan wahidah. Satu agamanya. Apa yang terjadi pada akhirnya? Lihat. Jamaah rahimakumullah. Hal terberat yang paling berat dihadapi oleh anakmu, dan anakmu membutuhkan pertolonganmu yang satu ini paling penting, dan itulah yang ditanyakan oleh Yakub. Apakah dia berhasil menyelamatkan anaknya atau gagal? Begini. Ingat kata Fir'aun, saya harus membunuh Musa. Padahal Musa datang membawa agama Allah. Saya harus membunuh Musa karena saya khawatir Musa akan merusak agama kalian. Maksudnya Fir'aun tidak mau agama manusia yang sudah dibuatnya sebagai pemimpin rezim itu kemudian kalah oleh agama Allah yang dibawa oleh Musa. Maknanya adalah setiap manusia yang terlahir selalu berhadapan dengan agama manusia dan anak-anakmu. Di dalam hadis Nabi SAW digambarkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Setiap manusia dari dulu sampai sekarang agamanya satu. Sejak zaman Adam sampai sekarang manusia terlahir itu beragama yang sama, beragama yang satu, agama fitrah, agama tauhid. Setelah itu baru manusia akan menghadapi agama manusia. Fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Kedua orang tuanya lah orang paling jahat pertama di muka bumi, atau mungkin juga gurunya, atau mungkin juga dosennya, atau mungkin juga atasannya yang meyahudikan anaknya. Meyahudikan di sini tentu bukan meyahudikan seperti Yahudi zaman Musa, itu betul. Wa yunassirani, menasranikan anaknya, tentu bukan Nasrani di zaman Isa, karena Nasrani di zaman Isa adalah agama tauhid. Apa maksud di ayat ini? Lihat. Wa yuhawidani. Sekarang ada temuan ilmiah baru bahwa manusia itu sebetulnya, ini lanjutan daripada teori Darwin, kita diyahudikan semua. Manusia sebetulnya bukan cuma dari keturunan kera, bukan. We are a hybrid. Kita ini makhluk hibrida. Kita ini sebetulnya keturunan kera dan babi. Memang secara keseluruhan ada banyak persamaan antara manusia dengan kera, tapi warna mata pada kera tidak mewakili manusia. Hidung kera yang tidak punya daging mancung seperti manusia itu tidak ada pada kera. Karenanya itu ada pada babi. Jadi sebetulnya katanya manusia itu keturunan kera dan babi. Kenapa dia mengatakan ini? Agar kita semua diyahudikan dengan cara Yahudi yang sesat, seperti Yahudi zaman Nabi Daud yang dikutuk menjadi kera dan babi karena menjadi manusia yang tamak dan serakah. Yang kedua, beritahu kepada saya, siapa di antara Anda yang pernah melihat foto aslinya Gajah Mada? Nggak ada. Dan setelah diteliti memang tidak ada manusia yang bernama Gajah Mada. Saya juga tidak tahu kata-kata sumpah palapa itu dari mana datangnya. Gambar Gajah Mada setelah diteliti oleh National Geographic ternyata hanya patung celengan di Jawa Timur. Saya tidak ingin terlalu jauh. Jadi banyak ilmu yang disesatkan. Seandainya kau tidak kembalikan anakmu kepada agama Allah dengan tauhid seperti Yakub, idh hadara Yakub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah ini wahai anak-anakku? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahak, kami menyembah Tuhan ayah. Allahu Akbar. Betapa bangganya, dia tidak mengatakan kami sembah Allah ayah, tidak, kami sembah Tuhan ayah. Kami sembah Tuhan kakek ayah Ibrahim, Ismail, Ishak. Kami sembah Tuhan ayah yang satu, ilahu wahidah. Kami bukan cuma menyembah dalam bentuk keimanan yang abstrak, wa nahnu lahu muslimun, tapi kami juga praktikkan ayat dalam bentuk amaliyah, ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun, dan kami pasrah seutuhnya. Itu ayah kalau sudah dapati anak seperti itu di saat sakaratul mautnya, sukses dia dan insya Allah masuk surga. Sekarang pertanyaannya kepada kita yang di sini, sudah ada 13 juta anggota LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender, dan mereka sudah bisa bikin satu partai sendiri. Dan mereka mengatakan bahwa menjadi lesbian, menjadi gay adalah faktor genetik. Ini ilmunya. Jadi orang-orang yang tidak bisa menerima lesbianisme, tidak bisa menerima kaum gay dan banci adalah orang-orang yang sakit secara fisik, secara psikis. Jadi udah terbalik, siapa yang gila udah nggak jelas. Dan sudah menjadi tren sekarang di kalangan eksekutif muda, kalau tidak bisex berarti dia belum menjadi seorang profesional muda atau eksekutif muda. Di Jakarta sudah ada seperti itu. Jaga anak-anak kita. Dan sudah ada didapati banyak anak-anak SMP dan SMU yang sudah jadi lesbian dan sudah menjadi gay laki-lakinya. Lihat itu tontonan di TV itu. Itu semua apa sebabnya? Ayah yang tidak hadir di dalam keluarga. Penyebab utamanya anak-anak kita itu kehilangan
ayahnya. Sebagai penutup, siapakah di antara Anda yang ingin jadi ayah pemberani, yang hari ini ingin membuat resolusi bagi dirinya? Jangan takut untuk mengakui kekurangan dan kesalahan. Kalau ada ayah yang paling brengsek barangkali di masjid ini adalah saya, jangan takut untuk mengatakan kekurangan diri, agar kita bisa mengevaluasi diri, agar kita punya keturunan yang saleh dan saleh. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti para ayah akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Contoh Ibrahim, contoh Yakub, contoh Ismail sebagai seorang ayah. Jadi seorang ayah itu seperti Ibrahim. Ketika Ismail mendapatkan istri yang salah, Ibrahim mengunjungi Ismail. Ismail sedang pergi, lalu berjumpa dengan anaknya, menantunya yang perempuan itu. Ayah, itu Ismail kerjanya setiap hari agama Allah. Setiap hari urusannya cuma beribadah. Setiap hari urusannya cuma mengajak manusia kepada Allah. Aku kan perempuan, aku butuh perhiasan, aku butuh baju yang indah, aku butuh jalan-jalan, aku butuh uang banyak, aku butuh rumah mewah. Ibrahim tidak menjawab sedikit pun. Titip salam buat anakku Ismail. Aku tidak sempat menjumpainya sekarang. Perlu diketahui, Ibrahim tidak setahun sekali mengunjungi Ismail di Mekah. Tidak setahun sekali mengunjungi Ismail di Mekah. Buat para ayah yang kerja di Denpasar, di Bali ini jarang pulang, hati-hati dengan anak-anakmu. Kamu boleh lakukan itu kalau kamu memang sudah punya jiwa kesatria seperti Ibrahim, yang mampu mendidik anak dan mendoakan setiap hari anak-anakmu. Cari makanan yang halal, rezeki yang halal, agar anak-anakmu senantiasa bertauhid dan mendirikan salat. Jangan kasih makan yang haram. Percuma kau ngajikan anakmu kalau yang kau kasih kepada anakmu adalah makanan yang haram. Tidak akan jadi anak yang soleh. Susah baca Quran, susah dirikan sholat. Anakmu hanya akan menjadi pecundang seperti ayahnya.